Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan bulan di mana kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Namun di tengah semangat menjalankan ibadah puasa, tanpa kita sadari ada beberapa kebiasaan yang masih salah kaprah di masyarakat kita. Ada yang mengira bahwa sahur itu tidak penting. Ada pula yang beranggapan bahwa tidur seharian selama puasa adalah bagian dari ibadah. Bahkan masih banyak yang menganggap puasa hanya soal menahan lapar dan haus tanpa menjaga ucapan dan perbuatan. Lantas apa saja kesalahan yang masih sering terjadi dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya agar ibadah kita semakin sempurna di hadapan Allah? Yang pertama, jika haid maka tidak perlu puasa dan tidak perlu mengqadha. Sering kita dapati di tengah masyarakat kita bahwa jika wanita haid maka tidak perlu puasa di bulan Ramadan dan tidak perlu menggantinya. Jelas ini pemahaman yang keliru. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, mengapa wanita haid harus mengqadha puasa dan tidak perlu mengqadha solat? Aisyah menjawab, apakah engkau seorang wanita Haruriyah atau Khawarij? Ia menjawab, saya bukan orang Haruriyah, namun saya sekedar bertanya. Aisyah berkata, dahulu juga kami mengalami haid di masa Nabi SAW, namun kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelas bahwa wanita haid wajib mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Lalu yang kedua, jika haid maka tidak perlu puasa dan cukup bayar fidyah. Ini keyakinan yang keliru, sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwa wanita haid itu mengqadha puasanya kecuali jika ia sakit dengan penyakit yang berat dan tidak diharapkan kesembuhannya, atau sudah tua renta dan tidak mampu puasa lagi, maka ketika itu barulah ia membayar fidyah. Lalu yang ketiga, berbohong itu membatalkan puasa. Tidak ada dalil yang membuktikan bahwa berbohong itu membatalkan puasa.
Namun memang berbohong itu bisa membatalkan pahala puasa sebagaimana maksiat-maksiat lainnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta serta kejahilan atau maksiat, maka Allah tidak butuh amalan ia meninggalkan makan atau minum. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang berbohong ketika sedang puasa bisa jadi puasanya sah sehingga ia tidak dituntut untuk mengulang kembali, namun pahalanya berkurang atau hangus. Andaikan berbohong membatalkan puasa, maka maksiat-maksiat lain juga membuat puasa batal. Karena dalam hadis tersebut tidak hanya disebutkan berbohong saja. Lalu yang keempat, makan sahur itu sebaiknya pukul 2 malam atau pukul 3 malam. Walaupun tidak keliru secara total dan makan sahurnya tetap sah, namun ini tidak sesuai dengan apa yang disunahkan, karena dianjurkan untuk menunda sahur hingga mendekati waktu terbitnya fajar selama tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, berapa biasanya jarak sahur Rasulullah dengan azan subuh? Zaid menjawab, sekitar 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga makan sahur pukul 2 atau pukul 3 malam membuat seseorang mengantuk setelahnya dan terlewat sholat subuh. Namun makan sahur pada waktu demikian tetap sah, karena awal waktu sahur adalah pertengahan malam. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, waktu sahur itu antara pertengahan malam hingga terbit fajar. Yang kelima, tidurnya orang puasa itu ibadah, maka perbanyaklah tidur. Ada sebuah hadis, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Namun sebenarnya hadis ini dhaif, sebagaimana dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam silsilah ad-dhaifah. Terdapat juga riwayat yang lain, orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam, dan hadis ini juga dhaif sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ad-dhaifah. Lalu yang keenam, tidak keramas di siang hari karena nanti masuk pori-pori dan batal puasanya. Ini keyakinan yang tidak berdasar sama sekali. Karena andaikan air masuk pori-pori kulit pun, maka itu tidak sama dengan minum dan tidak membatalkan puasa. Terlebih lagi terdapat hadis dari sebagian sahabat Nabi, aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika di Al-Uj, beliau menyiram kepalanya dengan air dalam keadaan sedang berpuasa. Beliau lakukan demikian karena saking hausnya atau saking panasnya. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu yang ketujuh, tidak boleh bermaksiat ketika puasa, namun setelah berbuka baru bermaksiat. Terkadang ada orang yang menahan diri untuk tidak pacaran di siang hari, namun setelah berbuka puasa ia pun kembali pacaran.
Ada yang menahan diri untuk tidak gibah dan berbohong di siang hari, namun setelah berbuka puasa ia pun gibah dan berbohong dan lain sebagainya. Ini keyakinan yang aneh sekali, karena maksiat itu diharapkan baik ketika puasa maupun setelah berbuka, bahkan diharapkan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan ibadah puasa adalah untuk melatih kita agar terbiasa menjauhkan diri dari maksiat. Karena jika yang mubah saja kita bisa menahan diri, maka apalagi yang haram. Sehingga orang yang bermaksiat setelah berbuka, seakan-akan ibadah puasa tidak ada manfaatnya untuk dia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.